Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas anamnesis, perjamuan akhir, salib, dan kasih Allah Tritunggal. Dan video kali ini kita akan melanjutkan persatuan dengan Kristus sebagai inti perjamuan kudus menurut John Calvin. John Calvin membahas perjamuan kudus dalam konteks menengahi pandangan Memorial View Ulrich Zwingli dan Unio Sacramentalis Martin Luther. Topik ini telah dibahas secara tuntas dalam video Reformasi, Calvin, dan Perjamuan Kudus. Persatuan merupakan inti dari pemikiran Calvin mengenai perjamuan kudus. Semangat oikumenis merupakan realisasi dari teologi persatuan, yaitu persatuan dengan Kristus dan persatuan sesama umat. Inilah mengapa Calvin membahas perjamuan kudus dalam konteks oikumenis, menengahi pemikiran Zwingli dan Luther sebagai realisasi kesatuan sesama umat yang dihasilkan oleh kesatuan umat dengan Kristus. Untuk memahami makna kesatuan dengan Kristus atau union with Christ dan kesatuan dengan sesama yang terjadi melalui peringatan atau anamnesis dalam perjamuan kudus, maka bagian dari video ini akan fokus membahas topik tersebut. Calvin menyatakan bahwa roti dan anggur merupakan tanda yang terlihat dari makanan untuk jiwa yang tidak terlihat, yaitu tubuh dan darah Kristus. Melalui iman dan firman, umat yang memakan roti dan anggur perjamuan dikenyangkan secara rohani dan diundang oleh Bapa di surga untuk berbagian dengan Kristus. Seperti roti dan anggur yang mengenyangkan tubuh fisik, begitulah tubuh dan darah Kristus mengenyangkan jiwa. Melalui makanan ini, janji dalam darah Kristus, the covenant in his blood, Lukas 22 ayat 20 dan 1 Korintus 11 ayat 25, diperbaharui dan berlanjut kepada umat yang menikmati anggur perjamuan. Kristus memberi tubuhnya dalam simbol roti sebagai makanan sehingga umat bersekutu komunion dengan Kristus di kerajaannya oleh kuasa Roh Kudus. Calvin mengatakan bahwa melalui perjamuan kudus terjadi pertukaran yang indah antara umat dengan Kristus. Melalui sakramen ini, umat yang memakan tubuh dan darah Kristus secara rohani melalui kesadaran oleh iman telah bersatu dengan Kristus, sehingga apapun yang dimiliki Kristus menjadi milik umat juga. Dalam bagian yang membahas perjamuan kudus di Institutio, Calvin mengatakan, Putra Tunggal Bapa menjadi manusia sama dengan kita, maka kita menjadi anak-anak Bapa. Dia yang turun ke dunia menyiapkan kita naik ke surga dengan menjadi manusia fana. Ia menganugerahkan hidup kekal pada kita dengan menerima kelemahan kita. Ia menguatkan kita dengan kuasanya dengan menerima kemiskinan kita pada dirinya. Ia memberikan kekayaannya pada kita dengan menerima beban kejahatan kita pada dirinya. Ia mengenakan kebenarannya pada kita. Persatuan dengan Kristus dalam perjamuan kudus bagi Calvin terkait erat dengan imputasi. Charles Hodge memberikan definisi imputasi secara baik melalui pernyataan,
Mengimputasi berarti mengatributkan sesuatu, sebagaimana kita dikatakan mengimputasi motif baik atau buruk kepada seseorang. Dalam pengertian yuridis dan teologis, mengimputasi berarti mengatributkan sesuatu kepada individu atau kelompok berdasarkan alasan yang memadai. Sebagai dasar yuridis atau alasan moral untuk pemberian penghargaan atau hukuman, yaitu pemberian kebaikan atau penerapan hukuman. Selanjutnya, Hodge menjelaskan bahwa pada awalnya dosa Adam diimputasi kepada kita, tetapi seluruh dosa kita diimputasi kepada Kristus. Kemudian, kebenaran Kristus diimputasi kepada kita, sehingga kita dianggap benar berdasarkan kesatuan dengan Kristus. Inilah yang disebut sebagai imputasi ganda, yaitu dosa kita diberikan kepada Kristus dan kebenaran Kristus diberikan pada kita berdasarkan kesatuan dengan Kristus. Dengan begitu, anamnesis merupakan perintah Kristus untuk terus makan dan minum tubuh dan darahnya secara rohani. Tindakan itu adalah sarana untuk menikmati imputasi ganda melalui roti dan anggur perjamuan sebagai tanda yang kelihatan dari anugerah keselamatan ini. Calvin menyatakan bahwa Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan dan sakramen untuk menerangi pikiran dan hati umat yang buta, serta tidak mampu melihat hal-hal rohani agar menjadi mengerti dan beriman. Melalui firman, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, Lukas 22 ayat 19. Umat yang menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus, diterangi pikiran dan hatinya oleh Roh Kudus, sehingga mampu mengingat Kristus pada malam perjamuan akhir, kematian di salib, kebangkitan, hingga kenaikan ke surga. Oleh Roh Kudus, anamnesis bukan sekedar membangkitkan kenangan akan perjamuan akhir, tetapi menjadi cahaya yang menerangi hati dan pikiran umat, sehingga iman akan janji keselamatan yang tergenapi oleh kematian dan kebangkitan Kristus dikuatkan melalui sarana roti dan anggur. Calvin menekankan bahwa perjamuan kudus tidak bisa dilakukan sendirian, tetapi merupakan tindakan bersama dalam komunitas. Dalam tafsirannya, Calvin mengatakan, Kristus melakukan perjamuan dengan para rasul, berbagian dalam persekutuan satu dengan lainnya. Maka, makan perjamuan kudus sendirian dan terpisah dari persekutuan merupakan tindakan iblis, diabolical invention. Calvin terlihat sangat menentang tindakan isolasi dari perjamuan. Tindakan mengingat perjamuan akhir tidak terbatas pada kemampuan seorang individu untuk memikirkan momen Kristus Yesus yang memecah roti dan membagi anggur. Lebih daripada itu, sikap mengingat perjamuan akhir adalah peringatan terhadap seluruh tindakan yang dilakukan bersama oleh Yesus Kristus dan para rasul. Perintah untuk melakukan perjamuan kudus sebagai peringatan atau anamnesis tidak ditujukan sebagai tindakan individu, tetapi merupakan tindakan komunal, yaitu persekutuan komunitas yang percaya pada Yesus dan bersatu dengan Yesus melalui penikmatan tubuh dan darahnya secara rohani. Secara horizontal, setiap orang yang menikmati perjamuan kudus dipersatukan sebagai satu komunitas. Sementara itu, secara vertikal, komunitas ini oleh iman dipersatukan dengan Yesus sebagai kepala. Dalam Institutio, Calvin mengatakan, dengan iman kita menerima Kristus bukan sebagai yang tampak di kejauhan, tetapi sebagai yang menggabungkan dirinya kepada kita, supaya ia bisa menjadi kepala kita dan kita menjadi anggota-anggota tubuhnya. Bagi Calvin, perjamuan kudus mengandung misteri kebenaran rohani yang direpresentasikan oleh simbol yang kelihatan, yaitu roti dan anggur. Dalam penjelasan akan kebenaran yang terkandung dalam perjamuan kudus, Calvin membagi 3 hal: the signification, materi yang bersandar padanya, dan kuasa atau efek yang mengikuti keduanya. Peringatan kematian dan kebangkitan Kristus dengan iman adalah
materi atau substansi yang mengandung kuasa penebusan, kebenaran, pengudusan, dan kehidupan yang kekal, dan semua berkat lain yang Kristus berikan pada umatnya. Penerimaan Kristus dengan iman bukan sekedar ingat Kristus berdasarkan pengertian atau imajinasi individu, tetapi menikmati partisipasi yang sejati dalam Kristus. Calvin mengatakan, kita diangkat ke sorga dengan mata dan pikiran kita untuk mencari Kristus di sana di dalam kemuliaan kerajaan-Nya, sebagaimana simbol-simbol itu mengundang kita kepadanya. Di bawah simbol roti itu, kita akan diberi makan dengan tubuhnya. Di bawah simbol anggur itu, kita secara terpisah akan meminum darahnya, untuk pada akhirnya menikmati Dia di dalam keseluruhannya. Ia menunjukkan kehadirannya di dalam kuasa dan kekuatan, selalu ada di antara umatnya dan menghembuskan kehidupannya pada mereka, dan hidup di dalam mereka. Singkatnya, ia memberi makan umatnya dengan tubuhnya sendiri, yang persekutuannya ia berikan kepada mereka dengan kuasa rohnya. Calvin menekankan kesatuan dengan Kristus dan kesatuan dengan sesama umat dalam perjamuan kudus. Kehadiran Kristus bukan dimengerti sebagai kehadiran tubuh dan darahnya secara fisik, tetapi kehadiran Kristus melalui roh yang membawa umat beriman naik untuk hadir di hadapan Kristus. Pengertian ini bukan sebatas individu yang dibawa naik menghadap Kristus, tetapi seluruh umat sebagai tubuh Kristus yang menikmati persekutuan, makan roti dan minum anggur, sehingga menjadi satu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Dalam video berikutnya, kita akan membahas mengenai kesamaan serta perbedaan pandangan Scammon dan John Calvin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.